Oke semuanya, kembali lagi sama Wom2 di sini. Sebelum kita mulai videonya, gua mau kalian semua yang berkacamata, mau cewek ataupun cowok, segera absen di bawah. By the way, gua juga kacamataan kok guys. Kita saudara sekacamata. Kenapa gua bahas soal kacamata? Karena pada video kali ini, kita akan memulai alur cerita dari anime yang pastinya bakal menyentuh jiwa jomblos dalam diri kalian. Yang mana menurut gua pribadi aja nih ya, nih anime sama sadisnya dengan anime Otonari no Tenshi sama. Memang gak sampai kayak Mahiru dan Amane sih. Cuma rasa ngehalu yang kita rasakan bakalan 11-12. Gua aja sampai mikir, kok pas SMA dulu temen-temen cewek gua kebanyakan wajahnya kayak Majin Buu sama Goblin gitu. Tapi gua juga harus nyadar sih, wajah gua sendiri aslinya kayak CGI-nya sinetron negeri Wakanda. Tapi ya lupakan dulu soal itu. Dan seperti biasanya, push dulu like dan subscribe di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin supaya para jomblos bisa berkumpul dan saling nyomblangin satu sama lainnya. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa ibu jomblos nolep dalam diri kalian. Dan inilah dia, Sukinaku Megane episode pertama. そんな顔してたんだ。 Scene awal dibuka dengan menampilkan banyak yang murid yang sedang OTW ke sekolah mereka. Terlihat pula MC anime ini yang bernama Komura Kaede yang sedang berjalan di tengah lalu lalangnya banyak orang di sana. 気になる子がいる。頭の中でいつも想像している。 Ternyata MC kita ini sedang menyukai seorang gadis berkacamata yang super duper kawaii. Dan nama gadis itu ialah Mie Ai. Terlihat kebersamaan di antara Komura dan Mie yang nampak sangat membahagiakan. Namun sesaat kemudian, sayang sekali, itu semua tadi hanyalah haluan semata dari seorang MC jomblos ngenes kita yang satu ini. Meskipun cuma ngehalu, tapi perasaannya pada Mie adalah sebuah keseriusan. Sesampai di sekolahan, nampaklah Komura yang sedang berjalan menuju ruang kelasnya. Dan itulah Mie yang lagi disukai sama Komura. Rambut merah kecoklatan, kacamata merah yang menghiasi wajah kawaiinya, dan tubuh ramping ideal yang membuat gua gemes ngeliatnya. その子が好きだ。 Setelah pelajaran dimulai, ternyata kesunyian yang dapat terasa sepenjuru sekolahan itu. Di tengah pelajaran, ternyata Komura yang terus-menerus melirik ke arah Mie yang lagi serius belajar. Diketahui Komura yang baru 3 hari mengenal Mie, atau lebih tepatnya setelah pengecekan kelas diadakan. Meski Mie adalah tipe kalem, tapi sekali membuka mulut, Mie seringkali mengucapkan kalimat ngelantur. さあプペンって略した方が可愛くない？ Meski terbilang aneh, tapi yang namanya cinta gak bakalan mandang aneh atau enggaknya target hati kalian. Komura juga berharap Mie yang akan selalu menatapnya dengan matanya yang sangat indah. 見つめられてみたい。 Keesokan harinya, nampaklah Mie yang melupakan kacamatanya. Dan hal itu membuat tatapan matanya kayak orang yang sangat sinis. Meski begitu, Komura tetap menganggapnya kawaii bagaimanapun kondisinya. おはよう。おはよう。 Setelah saling menyapa, Komura yang pengen bertanya soal kacamatanya, tapi karena belum pernah mengobrol sebelumnya, Komura pun berniat mengurungkan niatnya itu di awal. Namun Mie malah memanggilnya dan memintanya buat mengabaikan tatapan matanya yang terlihat sangat sinis itu. 今日ちょっとメガネ忘れちゃって。 Berkat hal itulah, Komura jadi punya kesempatan buat mengobrol dengannya. Dan dari ucapan Mie, kayaknya nih anak emang sering kali banget ngelupain kacamatanya. Menyadari Mie yang kesulitan, Komura yang pengen membantu diri tetap menunggukan diri meski gak begitu pede. Tak lama kemudian, Mie memanggilnya dan menanyakan soal buku sejarahnya. Karena matanya yang burung parah, Mie jadi gak bisa bedain satu buku dengan buku yang lainnya. Komura yang berat membantunya, namun sesaat kemudian... Karena terlalu malu, Komura nampak memberikan buku sejarahnya itu padanya. Mendengar hal itu, Mie pun mendekatinya secara tiba-tiba.
Sontak Komura pun terkejut karena mendapati Mie yang terlalu dekat dengannya. Komura yang ditanya keadaannya langsung memintanya buat memakai buku itu seorang diri. なんで Dan pada akhirnya mereka berdua berbagi buku paket bersama. Berbeda dengan Mie yang nampak tetap fokus, Komura terlihat hampir suren karena jaraknya dengan Mie yang terlalu dekat. Di saat Komura yang hendak menguatkan diri, namun secara tiba-tiba ちょっと見えづらくて。 minus psikolog parah membuat Mie harus mendekatkan matanya itu sedekat mungkin agar dapat melihat tulisan yang ada di buku itu. Ngeliat kelakuan Mie, sontak saja membuat si jomblis ini pasrah dengan sangat bahagianya. Komura pun memberikan buku itu karena merasa udah gak kuat lagi. ごめんね。いや、ほんと全然。 Komura pun terkejut karena Mie hanya berjarak 5-10 cm dari bukunya itu. Dirinya pun berniat menjadikan buku itu sebagai harta pusaka keluarganya di masa depan nanti. Meski Komura terkejut karena tiba-tiba jadi cukup dekat dengan pujaan hatinya, namun jelas dirinya justru senang karena hal tersebut. Di saat Komura yang tahu Mie yang takkan mungkin mengingatnya di esok hari, namun tak lama kemudian... ところで誰だろう。よく見えなくて。 Awok. Bener aja dong. Bahkan Mie nggak tahu siapa orang yang dari tadi membantunya. Setelah Komura memberitahukan namanya, Mie pun baru mengetahuinya. 隣の席だし、ありがとね、小村くん。 Ketika jam pelajaran telah usai, Komura nampak terus menutup mukanya. Saking bahagianya karena tadi, jaraknya dengan Mie semakin dekat. Namun karena hal itu jugalah, semua materi sejarah tadi gak ada satupun yang masuk ke otaknya. Dan apa yang ia ingat, cuma betapa kawainya waifunya Mimin. Setibanya di loker sepatu, Komura mendapati Mie yang masih ada di sana. Setelah menghampirinya, Komura menanyakan apa yang terjadi padanya. Mie pun memberitahukan sepatunya buat pulang yang tiba-tiba membesar. Komura pun terkejut karena sepatu yang diambil sama Mie itu berasal dari loker sepatunya. Scene mundur ke beberapa menit sebelumnya. Kedua bestinya Mie yang menawarinya bantuan buat nyari loker sepatunya malah ditolak sama Mie karena dirinya yang ngerasa udah apal sama loker sepatunya sendiri. 大丈夫だよ。あれ Dan pencarian loker sepatunya itu terus berlanjut sampai membuatnya salah ambil sepatunya Komura. Ngeliat sepatunya yang dipakai sama sang pujaan hati, hal itu membuatnya iri sama sepatunya sendiri. Jangan sampai tiba-tiba bakal ada anime berjudul Tensei Shitara Kutsudesta, alias bereinkarnasi jadi sepatu. Mengetahui Mie yang kesulitan, Komura berniat membantunya buat mencarikan loker sepatunya. Setelah berhasil menemukannya, namun Komura nampak terkejut karena sesuatu di dalam sana. 緑の模様なんて入ってないもん。 Komura kemudian menanyakan Mie yang takut sama Gambu Bunta atau enggak. Meski ngerasa nggak takut, tapi lendir kodok yang dirasa cukup menyebalkan baginya. Mendengar yang buat Komura memintanya buat berbalik badan dulu. 一応後ろ向いといてくれる？ Meski nggak bisa ngeliat dengan jelas, tapi Mie tahu Komura yang baru aja mengusir kodok dari sepatunya. Setelah itu, Mie nampak sangat sedih karena meski udah dilempar kali-kali, tapi lendir kodoknya itu masih tersisa di sepatunya. Komura kemudian nampak bersiap memakai sepatunya. Sebelum pulang, Komura menghentikannya dan memberitahukan tali sepatunya yang masih belum terikat. Dengan sangat baik hatinya, Komura nampak mengikatkan tali sepatunya itu. Ngeliat ketulusan hati Komura, Mie pun mengucapkan rasa terima kasih padanya. Hashimoto dake! Mie nampak terus berterima kasih pada Komura yang sudah membantunya seharian penuh. Komura yang terkejut pun baru menyadari bahwa dirinya telah bersama dengan Mie seharian penuh. Dirinya jadi teringat semua momen indahnya tadi bersama Mie. Komura berharap agar semua kenangan itu tak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. 小村くんの顔、忘れないようにしたいなって。 Sontak Komura pun terkejut mendengar ucapan Mie barusan. Tak cukup sampai sana, Mie yang tetap gak bisa ngeliat ekspresi wajah Komura. Hal itu membuatnya meminta Komura buat menunjukkan wajahnya di lain waktu. ちゃんと見せてね。 Scene berlanjut di rumah. Rupanya Komura baru tahu jarak rumah Mie ke sekolahan
yang terbilang sangat dekat. Meski tahu harapannya akan sangat keterlaluan, tapi Komura tetap berharap agar Mie lupa membawa kacamatanya di esok hari. Mata wasureta no! Gege sekali, doa seorang jomblis nampak dikabulkan hanya dalam 1 hari. Komura pun meminta maaf dalam hati karena merasa itu semua adalah salahnya. メガネ踏んづけて壊しちゃって。 Setelah itu, terlihat kelasnya Komura yang sedang ada jam olahraga. Mie nampak sangat bersemangat meski nggak bisa ngelihat apapun. Komura pun memintanya buat gak perlu ikut olahraga. 欠席したくないし、こんなことで。 Komura yang takut Mie kenapa-napa karena gak bisa ngeliat apapun, Mie turut mengaku dirinya yang bahkan gak bisa bedain mana temen dan mana yang lawan. Merasa itu semua adalah salahnya, Komura dengan sigap memasang badan untuknya. 小村くんに隠れてていい？ Hai. Singkat cerita, di jam pelajaran fisika, Komura nampak menguap saking mengantuknya. Akan tetapi, di saat dirinya yang menguatkan diri karena mengira Mie yang sedang fokus pada bukunya, namun tak lama kemudian... Fred sekali, dikira lagi fokus belajar, ternyata lagi fokus ngiler. Komura yang lihatnya langsung kehabisan kata-kata. Dan alangkah terkejutnya Komura karena Mie yang sedang bermimpi tentangnya. Namun bedanya di sini, Mie sedang bermimpi melindungi Komura pas jam olahraga tadi. 任せて、小村くん。 聞いてんのか、ミエ。 Bukan dibangunin, Komura malah komat kamit dalam pikirannya sendiri. Ngeliat si guru Falcon yang amuk-amukan, Komura yang berniat membangunkannya. Namun keinginannya itu harus dikurungkan karena itu sama aja dengan menyentuh kulit mulus dari Mie yang lagi bobo. Namun karena tak ingin Mie mendapatkan masalah, Komura nampak mengambil alih keadaan. Neteiru wake de wa nai desu. Untungnya, sang guru percaya dengan ucapan Komura dan melenggang pergi buat kembali mengajar. Setelah itu, Komura yang berniat membangunkan Mie, namun secara tiba-tiba Mie terbangun dan seolah sedang mencari sesuatu. お父さん、私のメガネ知らない？ Dikira bapaknya dong, kasihan banget anjir MC kita yang satu ini. Komura yang terkejut pun memberitahukan Mie yang sedang lindur saat ini. Namun setelah didekati, Mie tetap mengira Komura sebagai bapaknya. Mie yang terus ngelindur memutuskan buat bobok lagi. Mie-san ni sawatte shimatta. Di tengah kebahagiaan yang gak bakal ia lupakan itu, Komura berharap momen gula itu akan berlangsung selamanya. Dia pun berdoa agar doanya dikabulkan seperti sebelumnya. Namun sayangnya... Sensei-sama ga yurushite kurenakatta. Keesokan harinya, di saat Komura yang mengira Mie yang lupa kacamatanya lagi, dirinya pun mulai terbiasa dengan hal itu. Sesaat setelah Komura yang pengen nyari solusi buat Mie, namun sesaat kemudian... Di tengah Komura yang salah tingkah karena terus dipandang sama Mie, hal itu membuatnya menyebutkan namanya sekali lagi. Meski telah diberitahu, tapi Mie tetap melototi wajahnya. Komura pun merasa tenang karena meski dipelototi sekalipun, namun dirinya tahu Mie tak akan mungkin bisa melihatnya dengan jelas. そんな顔してたんだ。 Apes sekali, mengira Mie yang lupa kacamatanya, namun ternyata Mie memakai lensa kontak agar dapat melihat dengan lebih jelas. Istrinya pun bertanya, kenapa tatapan Mie yang masih terlihat sangat sinis. Mie pun beralasan dirinya yang belum terbiasa menggunakannya. Dan berakhirlah alur cerita anime waifuku lupa kacamatanya episode pertama. Buat kalian yang jomblis-jomblis, tenang, gua open saling comblang-comblang di kolom komentar di bawah. Kali aja channel gua bisa jadi ajang pertemuan calon bapak dan calon ibu online. Tapi cukup banyak hal yang bisa kita petik dari anime satu ini. Contohlah Komura, inisiatif mencoba mendekati Mie, walaupun pada akhirnya Mie duluan lah yang mengajaknya bicara. Paling enggak udah berusaha. Buat kalian yang masih SMP atau SMA, kalau kalian emang suka sama satu cewek, berusaha kejar tuh cewek sampai kalian bisa dilirik sama cewek itu. Kalau kalian gak pede karena burik, tunjukin dari prestasi. Kalau kalian udah gak pinter burik pula, tinggal belajar bagaimana cara menghibur orang lain. Kalau kalian udah gak pinter, burik, udah gitu introvert, gua masih ada cara lain.
tebelin aja isi dompet kalian. Kalau itu masih nggak bisa, tenang. Solusinya adalah... 1 minute later. Waduh, udah durasi ternyata guys. Oke lah, subrek kalau kalian mau, like kalau kalian suka. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. 私のメガネ知らない？